Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala syamsil mursalin wal qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli ala nabi hashimi Muhammadi wa ala alihi wa salim taslima. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Hadratul mukarramin Syekh Muhammad Abdul Ghazik Masrur radhiyallahu wa qaddasallahu sirra al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mukarram muhtaram, para wakil talqin, para mubaligh, ikhwan dan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya rahimakumullah. Pembahasan kita pada sore hari ini adalah tentang penoda kesucian jiwa dan alat untuk mensucikannya. Jadi kita akan mencoba mengenali pertama tentang noda-noda apa saja yang suka mengotori jiwa kita, dari manakah datangnya noda pengotor jiwa tersebut, bagaimanakah cara untuk membersihkannya, dan dampak buruk apakah yang kita dapatkan apabila jiwa kita ternodai atau jiwa kita kotor. Kita coba berangkat dari sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yumajjisani aw yunassirani. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak Adam lahir dilahirkan atas fitrah. Dalam artian kita semua di sini tidak memandang agamanya, tidak memandang sukunya. Ketika kita lahir dari kandungan ibu, kita lahir dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Itulah kenapa kenapa siapapun kalau melihat bayi itu bayi pasti bahagia perasaannya. Karena bayi itu suci dia, karena suci bersih jiwanya, belum terkena dosa apapun. Nah, ketika kita mulai masuk beranjak dewasa, mulai bisa mempergunakan indera kita, mulai bisa mengendalikan penglihatan kita, belajar berbicara, belajar melangkah, belajar mendengar. Dari situlah nih mulai masuk berbagai macam jenis-jenis kebaikan ataupun keburukan ke dalam diri kita. Nah, lantas dari manakah datangnya sumber dari noda kesucian jiwa ini? Oke, sudah dijadikan si host. Share screen-nya. Share. Ya. Penoda kesucian jiwa untuk alat membersihkannya. Post stop video. Manusia terlahir suci, ya. Ini hadis yang tadi. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yumajjisani aw yunassirani. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi atau Nasrani. Fa abawahu yuhawidani. Jadi kayak kalau diartikan dalam secara kontekstual merujuk hadis ini, maka agama setiap anak yang lahir biasanya mengikuti agama orang tuanya. Ya, ada yang lahir dalam keluarga muslim seperti mayoritas dari kita. Saya juga lahir dari keluarga muslim, maka orang tua saya muslim. Mungkin akan lain cerita apabila saya ditakdirkan oleh Allah, qadarullah, ditakdirkan dalam keluarga yang non muslim, maka saya pasti akan non muslim juga. Pak abawahu yuhawidani, jadi orang tuanya lah yang menentukan dia Yahudi, Majusi atau Nasrani. Tapi dalam konteks lain ada juga seorang ulama mengartikan Pak abawahu sini bermakna tidak hanya orang tuanya lah, tapi juga jika ditarik ke makna luas maka adalah lingkungan tempat anak itu tumbuh. Kadang karena ada seorang anak lahir tanpa orang tuanya. Nah, maka
ketika anak ini misalnya diadopsi oleh keluarga Islam, maka ia pun ikat menjadi agama Islam. Lebih luas lagi, dipahami lebih luas lagi, hadis-hadis ini justru merujuk kepada di manakah lingkungan kita tumbuh. Apabila kita tumbuh di lingkungan yang baik, misalnya, maka kita pasti akan terbawa baik. Tapi kalau kita tumbuh di lingkungan yang buruk, yang kurang baik, maka pasti kita akan tumbuh dalam keadaan kurang baik. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, balik lagi. Untuk menjawab itu, maka dari mana datangnya noda kesucian jiwa? Dari mata, mulut, telinga. Ini paling tidak adalah 3 alat perekam utama yang ada dalam diri kita. Apa yang dilihat oleh mata kita, itulah yang direkam. Ya, apa yang dilihat oleh mata kita, itu terekam oleh mata kita nih. Nah, jadi gini, kalau misalnya mata kita melihat perbuatan yang buruk, misalnya dari kecil ini, kita terbiasa melihat orang maling, orang berbuat buruk aja. Ini, jadi ada seorang bayi baru lahir, karena hidup di lingkungan yang kurang baik, misalnya, lingkungannya sering berantem, sering berkata-kata kasar, matanya melihat, merekam itu, maka tidak menutup kemungkinan si bayi ini nanti besarnya akan mengikuti apa yang ia lihat. Karena apa yang kita lakukan saat ini adalah sesuatu yang pernah kita lihat sebelumnya. Contoh, saat ini saya sedang berceramah di hadapan Bapak Ibu semua melalui via aplikasi Zoom. Karena saya sudah pernah lihat orang melakukan hal seperti ini, maka saya mengikutinya. Karena mata saya pernah merekam dan pernah melihat orang ceramah menggunakan manakib online via Zoom ini. Itu. Jadi apa yang kita lihat itulah yang kerap kali menjadi referensi perbuatan kita. Contoh lagi, kita melihat orang berbuat baik. Perbuatan baik itu seperti apa? Kan kita tidak tahu seperti apa perbuatan baik itu. Maka kita butuh mata untuk merekam. Mata kita pun akhirnya melihat nih, ada orang yang membantu orang lain kesusahan. Terekam oleh mata kita, tersimpan dalam memori kita, maka pun kita tidak menutup kemungkinan kita akan melakukan perbuatan baik tersebut. Ada lantai kotor, contoh sederhananya di rumah. Ibu-ibu lantai kotor, nyapu. Ketika anaknya melihat itu, melihat perbuatan itu, maka ia tahu. Dari situ ia dapat mengetahui bahwa kalau lantai kotor harus disapu. Karena matanya merekam. Nah, yang kedua datang dari mulut ini. Mata ini yang pertama ya, jadi penoda kesucian jiwa itu datang dari mata. Dalam artian kalau mata ini sudah terbiasa merekam hal-hal yang buruk, yang kemudian berdampak terhadap perbuatan dan perkataan kita, ya, itulah menjadi noda kesucian jiwa. Matanya suka melihat perbuatan buruk, diikuti perbuatan buruknya. Contoh misalnya orang yang suka membunuh itu membunuh orang lain pakai pisau, itu tidak mungkin dia mengetahui cara membunuh itu kalau dia tidak lihat pakai mata dulu. Pasti dia lihat dulu pakai mata nih, lewat televisi kah, lewat film yang ia tonton kah, baru ia praktekkan. Datanglah noda kesucian jiwa. Nah, lalu yang kedua ada mulut. Mulut ini juga ya, mulut ini hanya akan mengatakan apa yang didengar oleh telinga. Ya. Jadi kalau telinga terbiasa mendengar hal-hal yang buruk ya, contoh lagi misalnya ini ada kasus yang unik di mana saya dipertemukan dengan anak-anak kecil. Ada anak kecil usia sekitar 3 tahunan, 3 tahun, 4 tahun. Tapi itu yang bikin saya kaget, di usia segitu mereka sudah tahu cara berkata kasar. Katanya kasar sekali. Pas dicek, oh ternyata si anak ini ketika di rumah memang terbiasa mendengar orang tuanya berkata-kata kasar. Jadi telinganya merekam perkataan kasar itu dan mengikuti dan diucapkan oleh mulut. Begitupun juga kita. Kalau mulut kita, telinga kita terbiasa mendengarkan perkataan-perkataan yang kurang baik, ya, apalagi sampai kita tidak mengetahui bagaimana cara berkata-kata dengan baik, hanya tahu yang buruk saja, itulah yang akan menjadikan noda kesucian jiwa. Dari mana kita tahu perkataan buruk? Karena kita pernah mendengarnya. Kita tahu, pernah mendengarnya. Kita tahu itu perkataan buruk. Dari mana kita tahu bahwa menggunjing itu ada perbuatan yang kurang baik? Karena kita pernah mendengarnya. Ya, contoh kalau misalnya di lingkungan kita hidup di tengah lingkungan yang terbiasa orang membicarakan tentang sesuatu yang tidak baik tentang orang lain, maka tidak menutup kemungkinan apabila kita juga akan mengikuti hal demikian. Akan beda lain lagi apabila kita hidup di lingkungan yang memang terbiasa berbicara dengan hal-hal yang baik, perkataan-perkataan yang baik, maka pasti mulutnya pun hanya akan mengeluarkan perkataan yang baik.
Contoh ada seorang anak usianya masih di bawah 5 tahun juga sama kasus yang sama, tapi sudah mampu melantunkan ayat-ayat Quran yang ada di dalam juz ammah. Anak itu usia 3 tahun 4 tahun. Luar biasa. Kenapa? Ya ternyata orang tuanya seorang penghafal Al-Quran dan di lingkungannya orang tuanya ini terbiasa berkata-kata dengan baik, terbiasa mendengarkan suara lantunan Al-Quran sehingga anak ini pun mengikuti apa yang terekam oleh indra-indra. Nah, lalu kita lanjut selanjutnya. Ciri jiwa yang kotor. Nah, ini adalah ciri-ciri jiwa yang kotor, setidaknya ada 9. Pertama, berat beramal soleh, ringan beramal salah. Jadi kalau di bawah badan tuh, kalau di bawah amal soleh berat. Jadi kadang bahkan malas, tidak mau. Ya syukur-syukur kalau badannya berat masih mau dilawan rasa berat itu. Masih misalnya malas nih buat amaliyah, dipaksakan, itu udah bagus, luar biasa. Ada perlawanan, berarti namanya mujahadah. Tapi kalau berat beramal soleh, terus beratnya diikuti, akhirnya menghasilkan ia tidak mengamalkan amal soleh, malah ringan beramal salah. Nah itu berarti jiwanya kotor itu. Kotor, memperberat. Ciri yang kedua adalah kufur nikmat. Hatinya kufur nikmat, merasakan bahwa hidupnya paling sengsara, tidak bahagia. Kufur nikmat, dia tidak sadar bahwa apa dia hidup saja, dengan kita hidup saja, kita diizinkan oleh Allah untuk bernafas, diizinkan oleh Allah untuk melihat matahari yang indah, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memandang dengan baik. Itu kan nikmat yang luar biasa yang kita tidak. Coba bayangkan kalau tiba-tiba kita bangun dalam keadaan mata kita tidak bisa melihat, tiba-tiba buta. Atau tiba-tiba kita bangun dalam keadaan kaki tiba-tiba lumpuh. Atau kita bangun dalam keadaan tangan kita tidak bisa bergerak. Itu kan nikmat-nikmat kecil yang kadang kita kufur, tidak sadar. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah prasangka buruk atau suuzon. Selalu buruk aja ke orang lain. Ya makanya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, kalau untuk pecinta kesucian jiwa mah dari hati. Jadi sebelum ia ngomong itu, sebelum gibah itu, prasangka buruk aja udah mengotori jiwa kita itu. Dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya. Bahkan yang nyata-nyata buruk saja kadang tidak mesti kita terus menyangkanya benar-benar buruk. Tetap kita bagaimana caranya mengusahakan bahwa harus kita hadirkan sebuah husnuzon terhadap sesuatu yang buruk ini. Mencoba bagaimana caranya tetap bisa berprasangka dengan baik. Nah, yang keempat, perkataannya cenderung negatif. Berarti selalu cenderung kalau tiap datang pasti selalu membawa perkataan yang kurang baik. Selalu menyebarkan energi kebencian kepada orang lain. Selalu menyebarkan energi keburukan kepada orang lain. Ciri yang kelima, mudah membenci, berat memaafkan. Ya, mudah sekali ia membenci. Dengan gampang ia membenci orang lain. Dan untuk memaafkan dia tidak bisa, berat, pendendam yang luar biasa. Itu hati-hati jiwa yang kotor. Sabda pangersa apa? Sedangkan Allah saja maha pemaaf kok. Allah saja, Allah yang punya langit dan bumi, maha pemaaf. Masa kita manusia yang tidak punya apa-apa tidak mau memaafkan? Ya. Nah, yang keenam adalah egois. Egois dalam artian ia tidak mau membantu orang lain. Yang penting dirinya bahagia, orang lain sengsara tidak apa-apa. Itu jiwa yang kotor, karena jiwa yang bersih pasti akan memberikan manfaat kepada sesama. Sabda Nabi SAW, khairun nas anfa'ahum lin, sebaik-baiknya manusia, berarti manusia yang memiliki paling baik hatinya, berarti manusia yang paling baik hatinya, paling baik pada kemanusiaannya adalah mereka yang sering memberikan manfaat banyak kepada seseorang. Yang ketujuh adalah sombong, atau takabur. Sombong ini maknanya luas ya. Ketika kita merasa lebih baik dari orang lain pun itu udah sombong. Ya, merasa seolah-olah kita ini lebih soleh daripada orang lain, itu udah sombong. Tapi kita bisa sombong, tapi terhadap diri kita sendiri itu silakan. Boleh itu sombong, boleh. Tapi untuk kepada diri kita sendiri, contoh, saya hari ini merasa lebih baik daripada saya yang kemarin. Itu harus merasa lebih soleh daripada diri kita kemarin. Diri kita sendiri, karena musuh kita sebenarnya adalah diri kita sendiri. Yang kedelapan, enggan mendengar seruan kebaikan. Nah ini, kalau dikasih tahu kebaikan tuh suka ngeyel ya. Apaan sih? Gini-gini. Apaan? Dinasehatin susah. Karena kotor jiwanya nih. Ya. Karena jiwa yang kotor itu, kalau udah kotor nih, udah tebel hijabnya misalnya. Contoh nih, ini buku ya. Buku inilah contoh buku ini
Dia kalau semakin tebal ini, tebal, kita teteskan air ke sini, dia tidak akan langsung tembus sampai bawah, dia tidak akan tembus sampai bawah. Itu airnya tidak akan tembus, pasti akan tertahan. Ya, gitu juga nih. Kalau misalnya bagian belakang ini kita ibaratkan hati kita, ini hati kita nih, hati kita. Lalu ingin Allah berikan kita cahaya kebaikan. Nah, kalau hati kita bersih, langsung masuk nih kebaikannya ke sini, langsung kena nih hati kita nih. Tapi kalau hati kita kotor, tebal, nah ini nih, nah, tebal seperti ini nih. Kalau tebal kan susah, air masuknya tidak akan tembus sampai bawah, tidak akan kena. Apalagi kalau seperti ini tebal, nah, gitu juga. Jadi kalau dipanggil kebaikan susah, tidak mau mendengar karena tebal kotoran hati. Tuh. Yang kedelapan, X9 adalah menganggap remeh amal soleh. Nah, menganggap remeh amal soleh. Ah, sholat yang penting udah sholat. Ah, bentar lagi itu tidak boleh itu. Jiwa yang kotor. Nah, secara singkat adalah jiwa yang kotor sama dengan jiwa yang sakit. Nah, jadi jiwa kotor itu jiwa sakit. Kalau raga sakit, itu malas beraktivitas. Contoh, kita kalau lagi sakit kan kadang kalaupun mau kerja ke kantor izin dulu. Izin saya tidak bisa bekerja karena memang kita tidak bisa beraktivitas karena raga kita sakit. Raga kita sakit. Tapi kalau jiwa yang sakit, malas melakukan kebaikan. Hoream aja, maeroh orang Sunda bilang. Malas melakukan kebaikan, tidak gesit. Nah, makanya sabda pengersahabah, la ilaha illallah itu pertama menghimpun kebaikan. Nah, fungsi la ilaha itu menghimpun kebaikan. Kita menjadi orang yang ringan, senang melakukan kebaikan. Itulah ciri dari zikir la ilaha illallah. Nah, lantas apakah alat mensucikan jiwanya? Tidak lain tidak bukan adalah talqin zikir kalimat la ilaha illallah. Mengapa la ilaha illallah? Firman Allah, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu taqallabakum wa maswaakum. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang selain Allah dan mohon ampun atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin. Nah, fa'alam annahu la ilaha illallah. Quran surat Muhammad ayat 19. Afdhalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Nabi bersabda, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Seutama-utamanya ucapan yang pernah kusebutkan, yang kuajarkan, begitu juga para nabi sebelumku adalah tiada Tuhan selain Allah. Ini kalimat la ilaha illallah. Kenapa tidak talqin zikir kalimat subhanallah? Tidak talqin karena perintah Nabi laki mautakum la ilaha, talqin karena orang yang akan mati. Siapa yang akan mati? Kita semua yang akan mati. Bukan yang sekarat. Bukan yang sudah koma. Koma mah tidak bisa apa-apa lagi. Kalau yang sehat, bahkan pengarsahabah memberikan contoh seperti ini. Ketika ada yang bertanya, ada mahasiswa dari universitas tertentu, orang Sumedang, datang ke Cicerri menghadap ke pengarsahabah. Bertanya, Bapak, waktu itu masih kapasitas beliau sebagai wakil lakin. Bukankah talqin zikir itu untuk orang yang sudah akan meninggal? Kata Baos, benar itu tidak salah. Lalu kenapa orang yang masih hidup kok ditalqin? Pengarsahabah mengatakan, kamu orang Sumedang? Iya. Kalau misalnya tahu Sumedang dikasih makan kepada orang yang sudah meninggal, dimakan tidak? Tahu Sumedang dikasih makan orang udah mati, meninggal, dimakan tidak? Tidak dimakan. Nah, oke. Kalau dikasih tahu Sumedang itu, kalau dikasih makan ke orang yang sekarat, udah dikasih makan tahu, tidak dikunyah lagi sekarat. Tapi kalau tahu Sumedang dikasih makan ke orang yang masih sehat, dimakan, dimakan itu. Bahkan cabai-cabainya juga dihabisin. Nah, langsung itu perumpamaan seperti itu. Karena mumpung sehat, mumpung lisan masih bisa mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, maka harus ditalkinkan dari masih sehat. Nah, sabda pengersahabah, satu kali zikir la ilaha illallah mampu menghapus 4.000 dosa besar. Jadi kenapa la ilaha illallah sebagai bentuk cara kita mensucikan jiwa kita adalah karena mampu menghapus 4.000 dosa besar. Ketika ditalkin, pengarsahabah mengatakan, sering kali saya mendengar waktu di madrasah pengarsahabah, ada yang selesai talkin, datang ke pengarsahabah, kata pengarsahabah, sudah bersih lagi seperti bayi yang baru lahir. Dijaga kesucian jiwanya. Karena ini mampu menghapus 4.000 dosa besar.
Dan pengarsa Abu menyampaikan 3 fungsi zikir. Fungsi zikir itu pertama untuk membersihkan perbuatan dosa, mencegah perbuatan dosa dan membentengi kita dari perbuatan dosa. Jadi membersihkan fungsinya pertama, mencegah kita dan membentengi. Firman Allah, la ilaha illallah hisni. Waman nakhala hisni amina min azabi. La ilaha illallah itu adalah bentengku. Barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, maka ia aman dari azabku. Bahkan iblis sendiri menyatakan, iblis sendiri mengaku, dia ngaku ini iblis. Ahlakunas bizunubi. Wa halakuni bila ilaha illallah. Aku menghancurkan manusia dengan perbuatan dosa. Jadi manusia yang hancur dan sehancur-hancurnya adalah manusia yang terlena dalam perbuatan dosa dan tidak mau beramal soleh. Silakan lihat, rata-rata orang yang kehidupannya kacau pasti perbuatan dosanya suka banyak. Beda. Ketika seorang banyak perbuatan dosa diuji oleh Allah, biasanya kacau hidupnya, kolaps hidupnya, nggak karuan. Tapi kalau ujian itu diberikan kepada seorang yang ahli zikir, beda lagi. Justru hidup orang ahli zikir tenang-tenang saja, karena tenang hidupnya. Nah, di dalam hadis lain, Nabi SAW pun bersabda kepada Abizar, bertanya, ya Rasulullah, Abizar bilang kepada Nabi, tolong berikan aku amalan yang paling dekat kepada Allah, yang paling cepat, dan yang dapat mendekatkan aku kepada surga. Dan itu kan, bukan Abizar, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, manusia paling pandai di kolong langit. Itu adalah Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Dari keempat khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, rata-rata seusia dengan Nabi ketika masuk Islam. Sekitar 40 tahun. Ali bin Abi Thalib masih muda, paling muda. Sehingga dalam mencerna ilmunya beliau luar biasa. Makanya Nabi SAW bersabda, ana madinatul ilmi wa Ali babuha. Aku adalah pintu kota ilmu dan aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Nah, bertanya, Sayyidina Ali minta kepada Nabi, berikan aku jalan cara tercepat dan paling utama diamalkan oleh hamba-hambanya. Nabi SAW bersabda, alaikum bimudawamati zikrillah. Hendaklah engkau dengan mendawamkan zikir kalimat thayyibah la ilaha illallah. Nah, sahabat Nabi pun bertanya, bernama Abizar Al-Ghifari. Beliau bertanya kepada Nabi SAW, minta nasihat pada Nabi. Ya Rasulullah, berikan aku nasihat. Nabi SAW bersabda, jika kamu melakukan satu keburukan, maka lakukanlah satu kebaikan. Karena satu keburukan dinilai 1, satu kebaikan dinilai 10. Nah, 10 kebaikan ini untuk menutup satu keburukan tadi. Jadi masih ada nilai 9, deposito. Saudara pengersa Abah seperti itu. Abizar pun bertanya, apakah la ilaha illallah adalah kebaikan ya Rasulullah? Nabi SAW bersabda, la ilaha illallah bukan kebaikan, tapi lebih agung dari semua kebaikan. Itu. Ya. Nah, sehingga ketika dengan mengamalkan kalimat itu, jiwa kita suci, dan ciri jiwa yang suci adalah perkataan, perbuatan, dan tingkah lakunya selaras, senada, seirama dengan tanbih. Jadi di dalam thariqah kita punya tanbih, dan tanbih ini adalah tolak ukur seluruh ikhwan yang harus berpegang teguh kepada tanbih ini. Gunanya apa? Agar kita menjadi manusia yang khairun nas anfa'un nas. Itu tanbih kan ikut agama negara. Jangan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perbuatan agama dan negara. Dan kita kemarin baru saja mengamalkan perbuatan kita sesuai dengan negara. Kenapa? Kemarin kita sesuai Idul Adha mengikuti hasil perhitungan dari Kemenak melalui MUI. Nah, itu kan kita taat agama, taat negara. Taat agamanya kita menjaga syariat kita. Harus menjaga syariat, jangan mentang-mentang sudah bertoriko, ya, sudah toriko, saya mau sudah zikir, tidak usah sholat, tidak boleh seperti itu. Pengersa Abah saja, pengersa Abah Aus itu dengan keluar dia kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau, tapi tetap beliau sampai sekarang menjaga syariat itu. Nah, semoga Allah berkahi semuanya segalanya. Selamanya berkati hormati pengersa bos. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.